Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Oke, kali ini gue bakal ngebahas seputar film yang bakal memberikan motivasi dalam mengejar impian kita nih guys. Banyak kata-kata motivasi dalamnya kalau kalian bisa menyimak filmnya dengan baik. Dan yang pasti film ini mengandung unsur dewasanya ya. Jadi buat kalian yang umuran masih di bawah KKM, harap jangan nonton film ini ya. Isi dari video ini adalah full cerita filmnya. Jadi buat kalian yang belum menontonnya, harap tonton filmnya terlebih dahulu ya. Karena spoiler alert buat kalian yang belum menonton filmnya. Dan judul filmnya adalah The Internship, film garapan tahun 2013. Film genre komedi ini cocok buat kalian yang gemar ada adegan plus-plus campur komedinya guys. Sekali lagi film ini tidak cocok untuk ditonton rame-rame oleh keluarga ya guys. Yang ada kepala kalian bisa diketok karo bapaknya sendiri karena nyetel film ginian. Yuk kita masuk ke cerita filmnya. Sebelum ke cerita, jangan lupa di like and subscribe channelnya dulu ya guys. Yuklah langsung aja kita ke filmnya. Cerita bermula ketika dua orang salesman, Billy McMahon dan Nick Campbell, sedang bernyanyi di mobil mereka. Salesman ini sedang mengadakan pertemuan dengan calon pembelinya. Ya, seperti COD lah. Di sebuah restoran, sebelum bertemu dan pelanggannya, mereka berimprovisasi dengan seperti mengetahui namanya, yang mana nama pelanggannya adalah Bob William. Kenapa ada si Bob ini? Mengetahui berapa lama dia menikah dengan istrinya yang bernama Karen dan baru punya satu anak. Apa sih emang kalau mau ketemu Karen harus tahu berapa lama dia menikah? Mulailah mereka membahas barang yang dia jual dengan bumbu basa-basi penjual pastinya. Dua salesman ini menjual arloji yang bisa dibilang kayak jam tangan gitu. Dengan basa-basi yang cukup lama, namun si Bob menolak membeli arloji yang dijual salesman. Your company is closed. Dia beralasan karena perusahaan yang membuat arloji itu sudah tutup. Jadi Bob takut ketika dia membeli dengan jumlah banyak untuk ditaruh di tokonya malah tidak laku. Itu hanya opini gue aja ya guys. Setelah gagal menjual arlojinya, lalu mereka bertemu dengan si Pak Bos dan bertanya kenapa mereka tidak diberitahu kalau perusahaannya sudah tutup. Dan si Pak Bos berdalih karena semua orang sudah menggunakan handphone untuk melihat waktu. Dan si Pak Bos menyampaikan kalau dia akan pensiun dan mencairkan uang pensiunnya. Dan dua salesman ini menjadi pengangguran. Udah gak ada pesangon, cuma dapat jam tangan lagi. Singkat cerita, kehidupan mereka berdua menjadi runyam. Billy ditinggalkan oleh sang kekasihnya karena kekasihnya merasa selalu dikecewakan olehnya. Dan si Nick yang bingung harus kemana lagi untuk membayar kebutuhan hidupnya. Yang dia dapat hanyalah saran dari adik perempuannya untuk bekerja dengan pacarnya di tukang kasur untuk menjadi sales di tokonya. Di malam hari, Billy yang sudah bingung harus mencari kerjaan apa hingga dia searching di Google untuk mendapat pekerjaan. Hingga sampailah dia punya ide gila untuk mencoba interview di sebuah perusahaan besar yaitu Google. Keesokan harinya, Billy menghampiri Nick yang sedang menjaga toko kasur milik pacar adiknya untuk ikut dengan Billy interview di Google. Nick yang awalnya ragu akhirnya mengikuti nasihat dari Billy. Akhirnya Nick keluar dari kerjaan jualan kasurnya itu. Ketika sedang interview kerja di sebuah public library gitu, mereka menggunakan identitas palsu seperti memalsukan lulusan kampusnya dikarenakan perusahaan Google membutuhkan calon tenaga kerja dari mahasiswa yang baru lulus gitu. Si Billy memasukkannya dengan mengatakan kalau mereka lulusan Universitas Online Phoenix. Nick memasukkan jurusannya yang disebut dia mengambil fisika, sedangkan Billy jurusan sales. Mungkin lebih seperti marketing gitulah jurusannya, gue nggak tahu. Setiap menjawab interview mereka tampak kebingungan hingga omongannya ngalor kidul kemana baik, sampai yang interviewnya bingung apa yang mereka katakan. Perusahaan pun memvoting setiap pelamar yang ingin bekerja di Google. Ketika bagian memvoting Billy dan Nick, para petinggi Google tidak ada yang memilihnya. Kasian sekali kalian berdua. Tapi ada petinggi yang bernama Lyle. Terserah kalian mau bilangnya gimana. Dia memberikan kesempatan kepada Billy dan Nick untuk masuk ke dalam perusahaan Google. Di sini dia berkata, tujuan semua ini adalah mencari orang dengan pemikiran berbeda pola pikirannya. Nice Lyle. Dan akhirnya para petinggi pun menerima masukan dari Lyle. Sesampainya di kantor Google, mereka seperti kagum akan keadaan di sana karena bagaikan bak taman kanak-kanak, namun penuh dengan kreativitas tingkat tinggi dibuatnya. Bahkan ketika Billy ingin membeli kopi, dia kaget karena di sana semua serba gratis. Lu mau kopi, donat, puding, buah, spaghetti, somai, batagor, cendol, wah adalah pokoknya, dan itu semua gratis. Hi. What's the damage here? Nothing. Free. These are complimentary. Complimentary. Free. Whatever you want. Damn, Anda udah kayak begitu di Indonesia. Sembari menunggu Billy beli kopi, Nick melihat-lihat dan bertanya dengan wanita petinggi Google juga yang bernama Dana Sims yang kebetulan lewat di depannya.
dengan terburu-buru karena terlambat untuk meeting, menanyakan pertanyaan yang gak terlalu penting untuk dijawab sebenarnya. Berkumpullah mereka berdua dengan sekumpulan calon pekerja Google di mana semuanya adalah anak mahasiswa muda yang baru lulus. Ketika Billy melihat sekelilingnya yang begitu bagus, gedung itu dibuat dia disapa oleh anak yang juga calon pekerja Google yang bernama Graham. Kan itu Lucas Graham Aliha. Lucas Graham ini orangnya ngapa jadi Lucas Graham lagi sih? Graham ini orangnya sok pinteran, so jago, so ganteng, so cari komuk lah pokoknya anaknya sok lah. Dia menganggap Billy itu orang penting di Google, tapi ternyata setelah tahu ketika Billy juga calon pekerja Google, Graham langsung menghina Billy dan Nick. Roger Chetty sebagai kepala penerima kerja di Google yang akan menilai setiap calon pekerja. Name is Roger Chetty, and I am head of the Google Intern Program. Welcome to Google. Jadi dia akan menilai para kandidat pekerja yang akan bekerja di Google dengan melakukan kompetisi di mana kompetisi ini membentuk tim dari masing-masing calon pekerja hingga liburan akhir musim panas dan hanya satu tim yang akan dipilih untuk bekerja tetap di Google. Sebelum melakukan kompetisi, perusahaan melakukan seminar ya, seperti dasar pengenalan perusahaan gitu, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di dalam lingkup perusahaan. Dan disinilah kekonyolan mereka berdua. Mereka selalu menjawab jawaban yang berlawanan dengan yang lain. Contohnya minum bersama dengan bos, dan mereka menjawab hijau, yang artinya boleh dilakukan. Ya nggak salah juga sih, karena dari semua calon yang sudah berumur, emang mereka berdua, tapi nggak ngajak mabok bareng bos juga malih. Ketika sampai di rumah mereka, nggak tahu lah itu rumah atau kosan atau kontrakan, gue nggak peduli. Mereka merasa sangat pesimis dapat menjadi bagian dari perusahaan itu. Tetapi Nick tetap optimis dengan memberikan nasihat kepada Billy kalau kita harus bisa berbaur agar mendapatkan tim yang bagus dan menang sehingga mendapatkan pekerjaan di Google. Tibalah di hari memilih tim. Graham yang anaknya sok itu langsung gercep nyari kawanannya untuk timnya. Dia menanyakan asal lulusan setiap mahasiswa, sedangkan Billy dan Nick kesulitan mendapatkan tim karena tidak ada yang mau setim dengan mereka. Kasihan. Oh kasihan, aduh kasihan. Anjir, ngapa Upin Ipin yang nongol? Disinilah Lyle datang dan melihat ada yang belum memiliki tim, dan akhirnya Lyle membentuk tim yang mana tim-tim yang diajukan oleh yang lain dan meminta Chetty untuk membentuk timnya dan dia sebagai gurunya. Di tahap pengenalan, Lyle memperkenalkan diri kalau dia telah bekerja di Google selama 4 tahun dan sudah membuat 7 proyek selama mereka bekerja di Google. Lalu ada Yoyo Santos, si anak mami, dia sekolah di rumah dengan ibunya. Lalu si doyan megangin HP yang bernama Stuart. Ada perempuan sendiri di tim itu yang bernama Neha Petter. Dia ini penggemar cosplay. Dan yang pasti Nick dan Billy yang gak usah disebutin lagi lah ya. Di tim ini mereka merasa kalau Nick dan Billy tidak memiliki skill apapun untuk mendapatkan pekerjaan ini. Jadi di sini mereka tidak mendapatkan kepercayaan apapun dari setiap anggota tim. Pelajaran materi pertama ialah translate. Di sini mereka, Nick dan Billy, bukannya memperhatikan malah memperhatikan Lyle yang sedang stalking seorang wanita dancing yang seksi yang bernama Marielena, dan malah memberikan masukan untuk Lyle untuk berkomunikasi dengan wanita dancing tersebut. Dan setelah kelas bubar, Nick bertemu dengan wanita yang pertama kali dia baru masuk di perusahaan tersebut dan melakukan basa-basi kepada wanita tersebut karena Nick mulai ada rasa kagum dan suka dengan wanita tersebut. Tibalah di tantangan pertama bagi para calon pekerja, yaitu mencari bug produk baru Google di mana bugnya ialah menemukan suara yang hilang. Nah, disinilah kekonyolan Nick dan Billy mulai kembali. Mereka tidak tahu sama sekali apa yang dimaksud mencari bug. Yang ada dikira mereka adalah mencari password dan membuat anggota yang lain kesal karena kerja mereka hanyalah membicarakan hal yang tidak jelas. Karena para anggota sangat kesal dengan tingkahnya, akhirnya si Yoyo mengerjainya dengan mencari programmer yang bisa memecahkan masalah bug ini. Karena pembicaraan Billy yang super ngawur, Yoyo mengerjainya dengan mencari nama programmer di kampus yang bernama Charles Xavier. Seperti kita ketahui, kalau Charles Xavier itu adalah tokoh di film X-Men. Karena Billy dan Nick tidak tahu, mereka tetap mencarinya, padahal mereka sedang dikerjain oleh anggotanya sendiri. Karena yang lain kesal dengan tingkah mereka berdua. Beneran dicari dong sampai bener-bener mirip kriteria yang dibilang anggotanya. Kalau Charles Xavier itu beneran ada di kampus, pakai kursi roda, pala botak, aksen British. Ketika ingin menginterogasi si programmer, mereka malah mendapat pukulan telak oleh orang tersebut. Karena orang tersebut juga kesal karena dia bukan Charles Xavier, karena itu cuma tokoh film fiksi. Di samping itu yang lain serius mengerjakan masalahnya bersama dengan perdebatan. Karena kinerja Yoyo yang kurang, dia menghukum dirinya sendiri dengan mencabut rambut alis di mukanya. Perdebatannya sampai menghina satu sama lainnya hingga Lyle lelah melihat perdebatan yang kurang akur di timnya.
Sampai saat makan siang ketika Billy ingin duduk dengan anggotanya tapi malah dihalangin oleh Stuart karena seluruh anggota menganggap mereka berdua hanyalah beban, jadi tidak ada tempat untuk mereka. Dan akhirnya mereka berdua duduk dengan seorang yang duduk sendirian menggunakan headphone di kepalanya. Yang lain dan entah bukan orang itu adalah, nanti aja jawabannya di ending film. Ketika ingin menikmati makanannya, datanglah si perusuh Graham dan mengajak orang headphone orang tadi kenal. Dan dia menghampiri Billy dan Nick hanya untuk menyombongkan kalau tim mereka menang di tantangan pertama yang Bug Challenge dan akan memenangkan kembali di tantangan olahraga. Tiba saat tantangan olahraga, permainannya mirip banget kayak film Harry Potter pertama nih guys. Jadi buat kalian yang udah tahu cara permainannya, jadi gampang lah ya memahaminya. Jadi permainannya cukup simpel seperti permainan rugby Amerika. Jadi mereka harus merebut bola dari lawan dan menjaga agar tidak kebobolan. Ada dua warna bola dan digunakan untuk mendapatkan poin adalah warna putih. Harus digunakan untuk memasukkan ke gawang musuh. Dan ada warna yang merah gunanya untuk menyerang lawan dengan melemparnya. Dan mereka membawa alat seperti sapu tapi hanya bisa untuk memukul bola, tidak boleh untuk memukul lawan. Dan dipakai diapit di sela-sela paha mereka, tidak boleh dipindahkan kemanapun kecuali bila perlu digunakan untuk memukul bola. Ketika pertandingan pertama, mereka babak belur dihajar habis-habisan hingga skor ketinggalan jauh. Kurangnya kerjasama tim, semangat tim, dan koordinasi yang kurang membuat timnya harus kalah di babak pertama. Mulailah di sini terbentuk semangat tim berkat kata-kata motivasi dari Billy dan Nick, sehingga membuat semangat anggotanya meningkat. Meski mereka berdua tahu kalau para anggotanya tidak senang atau tidak suka akan keberadaan mereka di tim, tetapi yang namanya tim adalah tim dan tim harus selalu bekerja sama. Masuk babak kedua, permainan mereka mulai menunjukkan semangat dan kerjasama tim yang sangat bagus dan solid, menggunakan berbagai strategi untuk bisa mengelabui lawan hingga akhirnya skor imbang. Karena skornya imbang, jadi ada skor tambahan. Golden Snitch jadi harus mengambil bola dari orang menggunakan kaos emas yang menari-nari di belakang badannya. Untuk mengelabui wasit, Graham memukul temannya sendiri untuk mengalihkan perhatian wasit ke pemain yang cedera. Ketika berebut mengambil bola, Graham berbuat curang dengan menjatuhkan Nick dan menarik sapu Billy ke atas sampai dia terpental. Hingga akhirnya Graham lah yang mengambil bolanya dan tim mereka menang untuk kedua kalinya. Billy memprotes wasit karena aksinya yang curang, tetapi wasit berdalih karena dia tidak melihat karena fokus kepada pemain yang cedera. Nick yang lelah ingin beristirahat dulu di tempat kapsul tidur. Duh, ada tempat tidur segala di tempat kerja ginian, gimana gak keren coba. Dan ternyata di situ juga ada Dana yang memperingatkan Nick kalau tempat itu adalah tempat yang harus tanpa ada suara agar tidak mengganggu orang lain. Dan di sini mereka banyak mengobrol dan sebenarnya inti dari obrolan mereka adalah Nick ingin mengajak kencan dengan Dana, tapi waktu dan tempatnya belum tepat. Dan tibalah di tantangan berikutnya, yaitu membuat aplikasi. Ini adalah kerjasama tim, jadi ide dan tujuannya harus dirundingkan dengan sesama. Dan di sini Billy berulah kembali. Dia memiliki ide yang sebenarnya ide itu sudah ada. Jadi idenya adalah banyak orang yang suka foto. Jadi si pengguna aplikasi bisa membagikan hasil fotonya ke teman-teman secara online. Di sini Stuart sudah memberitahu kalau aplikasi itu sudah ada, yaitu Instagram. Tetapi Billy tetap kekeh dengan idenya kalau itu adalah sesuatu yang berbeda dan memberi nama aplikasinya Exchangegram. Asup kabeh. Podo karo Instagram iki. Dan datanglah pesan dari pesaingnya Graham yang sudah membuat aplikasi sendiri dengan total unduhan mencapai 230. Di sini semua anggota sudah mulai merasa pesimis akan kalah kembali. Maklum anak muda jadi kurang rasa percaya diri. Di sini Nick dan Billy terus memberikan semangat kepada mereka. Hingga akhirnya Billy dan Nick mengajak para anggota timnya untuk merehat sebentar dengan mencari udara segar di luar. Oke, sampai di sini dulu ya guys ceritanya. Gue bakal memberikan ceritanya di video selanjutnya karena video selanjutnya akan membuat Johnny kalian bangun tegak berdiri. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.